Salam, perkenalkan nama saya Indra Paryaswati. Salam Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyaksikan Tuhan mengenai Immanuel, mujizat pasti akan kualami. Kejadian yang saya alami ini di bulan Oktober 2024. Saya waktu itu ingin pelayanan di gereja jam 6:30, berangkat dengan anak saya boncengan. Di dalam perjalanan itu saya mengalami kecelakaan karena dulu itu saya pernah sakit operasi tanam selang di otak. Jadi karena pengaruh dari kedinginan itu bisa mengakibatkan saya kambuh, sehingga waktu itu saya jatuhnya itu karena penyakit saya kambuh, kedinginan. Jadi tahu-tahu saya itu jatuh di pinggir jalan dekat rel kereta api Alas Tuwo Mengetayu. Dan saya juga bersyukur waktu itu ada anak saya menelpon papahnya untuk datang untuk membantu saya juga. Terus dari situ juga ada orang-orang sekitar sana membantu saya untuk memindahkan saya ke seberangan supaya saya tidak tertabrak oleh kendaraan yang di belakang saya. Dan saya juga bersyukur atas pertolongan Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Dan waktu saya diangkat di seberang itu, saya sempat kaget. Saya berada di pangkuan anak saya, dan saya tanya sama anak saya, "Nang, kenapa Mama ada di pangkuan kamu?" Anak saya bilang, "Mama tadi kamu sakitnya." Nah, terus saya tengok ke kanan. Ternyata saya juga melihat suami saya dan kakaknya juga. Terus waktu itu saya langsung pingsan lagi, dan tahu-tahu saya diangkat sampai di rumah sakit Citarum di ruang UGD. Sesampainya di sana, saya ditelepon dari pihak gereja yang akan saya layani, dan saya bilang kalau saat ini saya mengalami kecelakaan di jalan. Saya telepon, yang datang hamba Tuhan Pak Devin beserta istrinya di UGD waktu itu. Waktu itu juga di ruang UGD dari masuk menyentuh ke ruangan tuh ternyata ruangan untuk rawat inapnya itu masih penuh, dan suami juga memohon sama suster-susternya, perawatnya dari pihak rumah sakit. Saya sempat mendengar, saya juga berdoa sama Tuhan supaya Tuhan izinkan saya supaya diberi ruang rawat inap supaya saya bisa diperiksa di sana. Puji Tuhan, doa saya dikabulkan. Terus langsung dipasang infus. Dalam pemasangan infus itu juga saya merasakan sakitnya minta ampun, sampai saya menjerit-jerit, "Tuhan ampun, Tuhan sakit," saya bilang gitu. Ya, puji Tuhan, langsung Tuhan tolong saya. Akhirnya saya bisa carikan tempat untuk rawat inap. Di sana saya dirawat dengan dokter spesialis saraf saya yang setiap bulan saya kontrol itu. Ternyata waktu di tensi saya itu 70/60, jadi drop, sehingga saya mengalami pingsan. Setelah saya dirawat beberapa hari, Tuhan izinkan saya pulang, tapi dokter spesialis saya itu berpesan sama suami kalau saya tidak boleh naik motor sendiri, apalagi kalau malam. Nah, saya pun mengikuti apa yang dikatakan dokter. Jadi setiap saya pelayanan di sekolah minggu maupun di gereja, saya dipesankan sama suami go-kart. Jadi pulang pergi saya pesankan suami go-kart, tapi setelah itu saya naik go-kart terus selama 1-2 bulanan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya mohon padamu Tuhan, saya minta tolong supaya pelayanan saya ini supaya tidak memberatkan suami saya juga dalam hal keuangan. Saya ingin meminta supaya Engkau berikan kekuatan pemulihan pada saya supaya saya bisa
naik kendaraan lagi. Akhirnya Tuhan pun jawab doa saya. Saya sampai sekarang ini bisa kembali lagi pulih dan naik kendaraan sendiri, tapi harus ditemani sama anak saya. Nah, itulah yang saya alami. Immanuel terjadi dalam diri saya, mujizat pasti ku alami. Kiranya kesaksian yang saya sampaikan ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Efrata yang saya kasihi. Kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Indra, di mana beberapa bulan yang lalu beliau boleh mengalami suatu kecelakaan. Tapi yang luar biasanya Tuhan menolong kehidupannya. Tuhan menolong dia ketika menghadapi kecelakaan, dan Tuhan pun menyertai dia ketika dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan cukupkan semuanya. Seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dan Tuhan selalu menjaga kita dari kecelakaan yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan di Mazmur 121 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menjaga nyawa kita. Dan Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan yang mungkin hari-hari ini atau kedepannya. Tuhan akan selalu menjaga kita dari kecelakaan itu. Kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita terus bergantung kepada Tuhan, kita akan dijauhkan dari kecelakaan-kecelakaan itu. Kita percaya bahwa kehidupan kita akan diberikan damai sejahtera, dan rancangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kita mau percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa-doa kita saat-saat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita, dan kita akan terbebas dari kecelakaan itu. Teruslah Bapak Ibu setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menjaga kehidupan kami, Allah yang selalu bersama berjalan dengan kami. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi, Engkau akan selalu menjaga kehidupan kami, dan Engkau akan terus memberikan damai-Mu, sukacita-Mu lebih lagi dalam hidup ini Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan menjagai mereka selalu Tuhan. Lindungi mereka dengan malaikat-malaikat surga-Mu Tuhan, agar mereka diberikan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.